para pendakwah keliling dunia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i mengatakan, "Asy-syamsu, matahari itu, law waqafas, kalau dia tidak bergerak tetap di tempatnya, lamallah nasu minal arabi wa minal ajami, manusia akan bosan memandangnya karena di situ-situ saja. Al-ma'u laula tajri, air itu kalau dia tidak mengalir, maka dia akan menjadi menggenang dan menjadi busuk, menjadi lumut. Maka manusia jika tidak bergerak dari kampungnya ke kampung yang lain, dari kotanya ke kota yang lain, maka dia akan menjadi jahat di kampungnya. Karena manusia itu pembosan. Allah menjadikan kita itu dari set plotnya, dari sananya, dari sononya pembosan, harus bergerak. Minal qaryah ilal qaryah, dari country to the country, from the city to the city, to other city, dari satu kota ke kota lain. Begitulah sejarah para nabi dimulai, saudara-saudara. Adam diciptakan di mana? Fil jannah, in the heaven, in the paradise, diciptakan di sorga, tapi kemudian dia dipindahkan ke dunia. Di dunia di mana dia pertama turun, di sekitar Bukit Himalaya, di sekitar Hindia, Hindustan. Kemudian dia kembali terpaksa belanglang buana menjadi pendekar kelana, dai kelana. Manusia belum ada, tapi dia berdakwah buat dirinya sendiri sambil mencari sang istri tercinta, nenek kita, siapa namanya? Siti Hawa. Akhirnya dia sampai ke Saudi dari India. Di Saudi saat itu namanya masih Hijaz, masih gurun pasir. Bertemulah dengan istrinya di Jabal Arafah. Bukit kembali berkenalan, bukit kembali bersatu, Jabal Rahmah. Kembali dia bersatu berkasih sayang setelah selama ini berpisah. Maka jika Anda ingin bertemu dengan Allah, Allah memberikan kasih sayang yang full kepadamu, matilah ketika engkau menyebarkan dakwah, saudara-saudara. Jangan kau bangga mati dikelilingi anak istrimu, belum tentu itu yang terbaik, sekalipun itu tidak jelek. Tapi para sahabat merindukan mati di medan tempur. Khalid bin Walid menangis seperti anak kecil terisak-isak. Ya Aba Sulaiman, wahai Khalid, apalagi yang kau sesali dalam hidupmu? Sejarahmu telah terukir dengan intan mutiara emas berlian. Engkau telah menjadi panglima yang tidak pernah kalah sekalipun. Cukuplah kau menunggu mati, surga sudah menanggung. Apalagi yang kau tangiskan? Nah, ini yang menarik, jemaah sekalian. Khalid bin Walid, pedang Allah Al-Maslul yang selalu terhunus itu, yang standby setiap tempur 24 jam. Kapan berangkat kata Amir, berangkat. Berangkat kata Amir, berangkat. Berangkat kata Amir, berangkat. Tidak ada kata pateng dulu, tunggu dulu, istani istansir, tidak ada. Ayo berangkat, labbaik, saya tunggu panggilanmu ya Allah. Khalid bin Walid mengatakan, yang saya tangiskan adalah kenapa saya tidak mati di medan dakwah, di medan tempur. Saya sudah mulai sakit, sudah mulai keropos, tampak-tampaknya, raso-rasonyo akan mati datang sampai lalu mogok. Tidak pantas seorang singa mati di ranjangnya. Tidak pantas seorang pendekar yang selalu pedang terhunus mati di kasur. Berarti Allah belum menerima saya sehingga dia tidak layak menganggap saya memberikan piala trofi mati di medan tempur melawan orang kafir. Allah berarti kurang menerima saya. Sementara teman saya baru sekali ikut perang, syahid, diberi Allah piala penghargaan. Sebab syahid itu penghargaan. Saya berpuluh kali, saya panglimanya ikut perang, tidak juga diterima Allah. Saya takut karena dosa saya tak diberikan mati syahid. Para dai itu takut karena tak diterima Allah dakwahnya sehingga tetap mati di kampungnya, saudara-saudara. Ini yang kita takutkan. Harus mati ketika engkau menyebarkan agama Allah ke berbagai pelosok dunia ini. Insyaallah. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Di mana Ibrahim lahir? Di Irak. Kemana dia berdakwah? Ke Mesir, ke Palestina. Di mana dia wafat? Di Hebron. Kemana lagi dia pergi semasa hidupnya? Ke Makkah. Jadi mereka itu ternyata para nabi berpindah-pindah. Nabi Musa di mana? Di Mesir, di Palestina, di Mesir, di Palestina, di Mesir, di Palestina, ke mana-mana tempat.
bahkan dipaksa mengarungi samudra tanpa kapal, tanpa sampan, harus mengarungi samudra membawa lebih kurang 400.000 Bani Israel. Tapi kata Allah berangkat, sampannya mana? Tidak ada pertanyaan begitu. Kata Amir berangkat ke masjid mana? Ke kampung mana? Ada enggak WC-nya di situ? Ada enggak ini? Tidak perlu hadirin. Tidak mungkin Allah memberi makan kepada para bandit lalu kepada dai-nya tidak diberi makan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak mungkin kepada mereka para pendosa diberi Allah kehidupan fasilitas lalu kepada mereka yang mencintainya tidak diberikan Allah. Tidak. Hanya digoda Allah sebentar-sebentar, ibarat engkau dengan kekasihmu saling mencubit. Allah hanya menggodamu sebentar, dilambekkan mangan sengene sewaktu, setelah itu datang tiga macam makannya. Ada 1-2 masjid yang membantah, yang menolakmu, tapi setelah itu ribuan masjid menunggu kedatangan. Bagi seorang mujahid, peluru bagaikan ciuman bidadari. Bagi seorang dai, tiang gantungan bagaikan lampayan bidadari, saudara-saudara. Allahu Akbar. Bergeraklah kemana yang kau pergi, seperti matahari bergerak dari barat ke timur, dari timur ke barat. Kalau tidak bosan orang memandangnya. Oh, di situ saja dia. Tapi karena matahari itu bergerak terus sehingga orang memperhatikan. Oh, udah kemana? Udah sore. Karena sudah tenggelam, rindu orang lagi muncul. Karena kau sudah lama meninggalkan padang, nanti rindu lagi, kau datang. Ketika mereka hampir bosan, kau pergi. Ketika mereka rindu, kau datang. Datang dan pergi. Masya Allah. Dai ini selalu dirindukan orang, saudara-saudara. Hanya 1-2 yang membencimu, ratusan dan ribuan akan menunggu kedatanganmu. Hanya 1-2 masjid yang menolakmu, ribuan masjid menunggu kehadiranmu. Hanya 1-2 rumah yang mengata-ngataimu, mencacimu, ribuan rumah open door untuk menerima dakwah dan siraman rohani darimu. Nabi dilempar hanya beberapa kali, tapi lebih sering disambut dengan makanan, disambut dengan puji-pujian. Hasan bin Sabit sengaja dibuatkan mimbar tempat memuji Nabi di Masjid Nabawi. Ada mimbar tempat Nabi berkhutbah. Ada satu mimbar lagi. Tempat apa? Hasan bin Sabit bersyair, berqasidah memuji-muji Nabi. Jadi Allah ciptakan ada Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, ada As bin Wa'il, Walid bin Mughirah, ada Mughirah bin Syu'bah. Mereka itu mencaci Nabi. Tapi Allah ciptakan Hasan bin Thabit, seorang sastrawan ibarat Hamka, memuji-muji Nabi. Begitu dia dengar, oh baru ada viral sekarang YouTube mencaci Nabi, maka Hasan bin Thabit memviralkan pula, naik ke mimbar. Oh sahabat, kumpul. Ada apa? Lalu dia membuat, ini syair saya yang baru. Karena dulu tidak ada YouTube, tidak ada rekaman seperti ini. Yang ada adalah naik ke atas satu tempat agak tinggi, kumpulkan kawan. Itulah dulu TV-nya, itulah YouTube-nya, itulah Facebook-nya. Viral lah itu. Jadi setiap dai selalu diciptakan Allah pembencinya dan pencintanya, pengusirnya dan penerimanya. Jika kau tidak pernah diusir, kau tidak merasakan lezatnya penerimaan. Kalau kau tidak pernah lapar, kau tidak merasakan lezatnya kenyang. Kalau kau tidak merasakan bagaimana pahitnya dicaci, tidak akan kau rasakan manisnya pujian. Wa khalaqnakum azwaja. Kami jadikan semuanya berpasang. Selama ini kita tahu cuma kalau perempuan pasangannya, bukan cuma itu. Pujian pasangannya cacian, tangisan pasangannya senyum, penolakan pasangannya penerimaan, hijrah pasangannya ansor, surga pasangannya neraka, maksiat pasangannya taat. Jadi semua memang berpasang-pasangan. Jangan pernah kau mengimpikan selalu engkau berada dalam kenikmatan, karena memang itu melawan takdir, melawan sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Engkau tidak menemukan kalau sudah ditetapkan Allah berubah lagi, tidak akan. Ketetapan Allah semua berpasang-pasangan. Maka siapapun dai-nya, walau baru ikut 3 hari, baru ikut 1 hari, baru ikut 10 hari, menemukan yang berlawan-lawanan ini. Wa khalaqnakum aswaja. Ada tangis, ada tawa, ada sakit, ada sehat, ada penerimaan, ada penolakan. Namun seorang dai, kata Allah, lalu diterjemahkan Rasulullah di dalam hadisnya, ajibtu li amril muslim. Saya sangat kagum dengan seorang muslim. Semua dalam hidupnya 24 jam seumur hidup bisa menjadi sumber pahala baginya. Kalau datang yang kepadanya menghampirinya musibah, fasobaro, lalu dia sabar, menjadi pahala. Datang kepadanya nikmat yang membuat hatinya senang, fasyakaro, dia syukur, menjadi pahala.
Bahkan kata Nabi, buang air seorang mukmin lalu dibasuhnya dengan cara yang diajarkan Nabi, sumber pahala. Coba bayangkan dua. Apa namanya? Satu buang satu dan buang dua menjadi sumber pahala. Jika ceboknya, jika istinjanya meniru Nabi. Semua yang dilakukan Nabi hampir telah dilakukan para jamaah tabligh. Yang belum dilakukan jamaah tabligh hanya perang lagi. Karena Nabi 26 kali ikut perang dalam hidupnya. Jamaah tabligh sekalipun belum pernah perang. Kenapa? Karena memang belum masanya. Tidak bisa kita paksakan perang belum masanya. Sebelum masanya, bisul itu meletus mapultak. Jangan pultakkan, jangan letuskan, karena sakitnya luar biasa. Jadi jangan minta-minta perang. Nanti kalau sudah masanya, muncullah zaman itu. Dan ketika itu datang, maka kerajinanmu perang seperti rajinmu menemui orang, door to door, country to the country, negara ke negara. Jangan nanti sekarang kau rajin kemana-mana, lalu datang perang, lalu kau berkurung. Ini namanya anti klimaks. Untuk Nabi kan mengajarkan senyum aja, kita ramah. Di masa perang, amal terbaik adalah perang. Di masa damai, amal terbaik adalah dakwah seperti ini. Karena tidak mungkin engkau lebih bijaksana dari Nabi. Sedangkan Nabi yang lebih santun, lebih tawaduk, tetap terjadi perang, letupan-letupan di dalam hidupnya. Jadi jangan kau sangka kau lebih santun dari Nabi sehingga kau tidak mau perang. Jadi insyaallah hadirin, apapun yang terjadi, apapun hal ihwal yang terjadi, para ahbab ilallah siap menerima dan mendengar titah daripada amirnya. Insyaallah. Maka niatkan dalam hatimu, kata Rasulullah, akan berdakwah seumur hidup. Maka semua amalmu walaupun umurmu 80 tahun dianggap kau beramal sampai dunia kiamat. Amin ya Allah. Jika kau niatkan mulai detik ini, saya akan berdakwah di jalanmu ya Allah sampai seumur hidup saya, selama saya masih bisa menghirup ini oksigen, saya akan berdakwah. Ternyata 40 tahun lagi kau wafat, kau tetap dihitung berdakwah sampai dunia ini hancur oleh kiamat. Kata Rasulullah, siapa yang betul-betul bertekad akan mati syahid, rela mati syahid, nyawanya dikorbankan untuk agama, lalu dia betul-betul berniat putus 24 karat 100%, 1000 per 1000. Setelah niatnya putus, ternyata Allah takdirkan dia sakit gula mati, asam urat mati, kecelakaan mati, sakit perut mati. Maka Allah tetap nanti menganggapnya dan mengelompokkannya di gerbong, di barisan orang yang mati syahid karena amin ya Allah. Lalu orang-orang yang mati syahid karena perang, yang luka-luka itu dengan lukanya, dengan harum darahnya di padang mahsyar, protes, loh ini baik sekali tubuhnya, tak ada bekas peluru, tak ada bekas cincangan pedang, tak ada bekas tombak panah, tak ada bekas bom. Kenapa dengan kita nih? Ini salah alamat ini alamat palsu ini lagu-lagu.